Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gonia Perwitasari dengan NIM 400305256509194 dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, kelas bangunan gedung 2 angkatan 2025. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dan penerapan skala dalam proyek konstruksi pada mata kuliah ilmu ukur tanah. Untuk tujuan pembelajaran yang mungkin bisa kita ambil yaitu memahami pengertian dan konsep dasar skala, yang kedua mengidentifikasi penggunaan skala, yang ketiga mengetahui jenis-jenis skala, dan yang terakhir menghitung ukuran menggunakan rumus skala. Sebelum masuk ke materi, kita bisa memikirkan beberapa pertanyaan sederhana, kayak misalnya bagaimana cara menggambarkan area tanah yang sangat luas ke dalam sebuah peta atau gambar, karena tidak mungkin ketika kita mempunyai sebuah tanah yang luas mau kita gambar di sebuah kertas yang mungkin nggak seberapa ukurannya. Terus mengapa pada peta sering terdapat skala seperti 1:100, 1:1000, dan lain sebagainya, dan itu tuh artinya apa gitu. Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika skala pada peta atau gambar tidak tepat. Pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan langsung dengan pentingnya skala dalam proses perencanaan dan pengukuran. Nah, nanti kita bahas setelah materi berikut ini. Oke, dimulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian skala. Skala itu merupakan perbandingan antara jarak yang terdapat pada peta atau gambar dengan jarak sebenarnya di lapangan. Dengan adanya skala, objek yang sangat besar seperti lahan, bangunan, ataupun wilayah dapat digambar dalam ukuran yang lebih kecil tanpa mengubah proporsi aslinya, sehingga gambar tersebut tetap dapat mempresentasikan kondisi sebenarnya. Jadi itu seperti yang tadi kita bahas di awal, yaitu kalau kita mau menggambar sebuah lahan yang besar, kita harus menggunakan skala supaya tidak kerepotan dalam menggambar dalam sebuah kertas tersebut, karena akan lebih kecil gitu dan lebih mudah. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis skala, yaitu yang pertama ada skala numerik atau skala angka. Skala ini dituliskan dalam bentuk perbandingan angka, yaitu 1:n. Artinya satu satuan jarak pada peta mewakili n satuan jarak sebenarnya di lapangan. Contohnya seperti 1:100, 1:500, 1:1000, 1:5000. Yaitu yang artinya itu setiap 1 cm pada gambar mewakili 100 cm pada aslinya, seperti itu. Dan juga begitupun dengan 1:500, itu 1 cm mewakili 500 cm pada aslinya gitu. Kedua ada skala pengecilan. Skala ini tuh digunakan untuk menggambar objek yang sangat besar agar dapat dimuat dalam kertas atau gambar teknik. Sebagai contoh, skala 1:50, 1:500, ya yang tadi itu berarti sama dengan 1 cm pada gambar mewakili 500 cm di lapangan. Skala ini tuh biasanya sering digunakan pada peta, dina bangunan, maupun gambar teknik konstruksi. Ketiga ada skala pembesaran. Skala ini digunakan ketika objek yang digambar berukuran sangat kecil, sehingga perlu diperbesar agar lebih jelas terlihat pada gambar. Contohnya adalah skala 2:1, yang berarti ukuran pada gambar 2 kali lebih besar dibandingkan ukuran sebenarnya. Oke, selanjutnya ada rumus skala ya. Rumus skala itu biasanya pakai yang segitiga seperti ini. Itu yang di atas ini, seperti pada gambar ini ada JP, S, dan JS, dimana JP itu adalah jarak pada peta, S itu skala, dan JS itu jarak sebenarnya.
Dimana kalau kalian mau cari JP tinggal S dikali JS, kalau kalian mau mencari S tinggal JP dibagi JS, ataupun ketika mau mencari JS kalian bisa membagikan dengan JP dibagi S, seperti itu. Jadi tuh segitiga rumus skala ini tuh cara sederhana untuk mempermudah menentukan hubungan antara skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya dalam perhitungan skala. Nah, di sini ada soal, yaitu yang pertama, diketahui jarak pada peta 4 cm, sedangkan jarak sebenarnya 200 meter. Tentukan skalanya. Nah, karena tadi rumus S itu adalah JP dibagi JS, maka tinggal kita bagikan, yaitu 4 cm dibagi 200 meter. Nah, yang 200 meter ini itu dijadiin cm dulu supaya lebih mudah, seperti itu. Jadi penyelesaiannya tinggal jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, tinggal dibalik, ketemulah skala 1:5000 gitu. Lalu soal yang kedua, pada peta dengan skala 1:1000 jarak 2 titik adalah 6 cm. Berapa jarak sebenarnya? Nah, kalau untuk mencari jarak sebenarnya yaitu dengan rumus JP dibagi S, atau jarak pada peta dibagi dengan skala, seperti itu. Jadi tinggal kita kalikan, karena kan dibalik ya, jadi 6 dikali 1000 yaitu 6000 cm. Nah, kita ganti ke meter, ya kita pakai tangga yang kilometer, dekameter, desimeter, sentimeter itu, maka menjadi 60 meter, seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor 3, jarak sebenarnya antara dua titik adalah 150 meter, skala petanya 1:3000. Berapa jarak pada peta? Nah, kalau ini penyelesaiannya itu 150 meternya dijadikan cm dulu, berarti kan 15.000. Nah, lalu kita masukkan rumusnya yang tadi kan JP kan sama dengan S kali JS. Nah, kita tinggal kalikan. Kalau 1:3000 itu ditulisnya 1/3000 dikali 15.000. Tinggal kita coret nolnya, ketemunya ini 5 cm. Seperti itu, guys. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lalu selanjutnya yaitu ada studi kasus konstruksi pada denah bangunan gedung, dimana skala pada gambar denah gedung dipilih agar ukuran bangunan yang sebenarnya dapat diperkecil secara proporsional sehingga seluruh bagian bangunan dapat digambar di kertas tanpa mengubah perbandingan ukuran aslinya. Dengan skala yang tepat, gambar menjadi lebih mudah dibaca, dipahami, dan digunakan oleh perencana maupun pekerja di lapangan. Yang kedua, jika terjadi kesalahan dalam penggunaan skala, maka ukuran pada gambar tidak akan sesuai dengan ukuran sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pembangunan, seperti ukuran ruangan yang tidak sesuai rencana, kesalahan penempatan dinding atau kolom, serta pemborosan material dan biaya karena harus dilakukan perbaikan. Yang ketiga, skala pada gambar denah menjadi acuan bagi pekerja di lapangan untuk menentukan ukuran bangunan yang sebenarnya.
Oleh karena itu, semakin tepat dan jelas skala yang digunakan, maka semakin tinggi pula ketelitian pekerjaan konstruksi di lapangan, karena pekerja dapat melakukan pengukuran dan pembangunan sesuai dengan ukuran yang telah direncanakan. Yang terakhir yaitu skala pada gambar menjadi acuan untuk menentukan ukuran sebenarnya di lapangan, sehingga semakin tepat dan jelas skala yang digunakan pada gambar, maka semakin tinggi ketelitian pekerjaan di lapangan, karena pekerjaan dapat melakukan pengukuran dan pembangunan sesuai dengan ukuran yang telah direncanakan. Jadi kesimpulannya, skala itu memiliki peran yang sangat penting dalam gambar teknik dan pekerjaan konstruksi, karena menjadi acuan utama untuk menentukan ukuran sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai skala sangat diperlukan agar proses perencanaan dan pembangunan dapat berjalan dengan tepat dan akurat. Terima kasih. Saya Guniata, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.